Jaya berseru, "Nona, jika Anda menganalisisnya seperti ini, orang itu pasti Tama?" "Ya." Isyana mengangguk dan berkata, "Dengan cara ini semuanya logis. Tama menaklukkan keluarga Sucipto waktu di makam leluhur keluarga Renza, dan bahkan mengangkat kepala baru keluarga Sucipto. Dia bisa meninggalkan Indonesia dengan putus asa, dan bahkan jika ketujuh anaknya tidak mau, mereka hanya bisa menerimanya dengan patuh dan tidak berani menentang Ayu Sucipto." Setelah selesai berbicara, Isyana mau tidak mau mengagumi. Dalam pertempuran pertama, Tama jelas menang, tapi dia ingin mengatakan bahwa dia kalah, dan dia juga mengatakan bahwa dia kehilangan lebih dari setengah harta keluarganya. Langkah Tama benar-benar luar biasa. Jaya setuju. Sejak hari itu, banyak keluarga berhenti memperhatikan keluarga Renza, berpikir bahwa mereka telah menjadi yang terakhir dari kekuatan mereka, dan sudah lama menyesalinya, tapi sekarang sepertinya ini harus dilakukan dengan sengaja oleh Tama. Isyana mengangguk dan berkata, "Sejak Tama menang di hari itu, keluarga Sucipto dan Front Kataklismik harus menundukkan kepala pada Tama. Tak perlu dikatakan lagi, Front Kataklismik mungkin telah berjanji setia kepada Tama. Adapun keluarga Sucipto, jika Patriark masih Chen Sucipto, saya khawatir dia harus memberikan lebih dari setengah harta keluarganya untuk memohon agar Tama menjadi bangsawan. Tapi keluarga Sucipto baru saja mengubah seorang gadis menjadi kepala keluarga." Isyana tidak bisa menahan desahan, dan bergumam, "Bukankah begitu? Apakah ini hutang romantis lainnya?" "Hutang romantis." Mendengar emosi Isyana, Jaya tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Nona, saya mendapat kesan bahwa kepala keluarga itu saat ini juga perempuan, dan usianya seharusnya hampir sama dengan Ayu Sucipto." "Nanako itu gadis juga." Isyana hanya bisa bertanya-tanya, "Ada apa hari ini? Sangat populer bagi perempuan untuk menjadi tuan rumah? Atau apakah dia punya cerita dengan Tama?" Jaya buru-buru berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Nona, Anda meminta saya untuk menyelidiki catatan keluar Tama. Saya menemukan bahwa dia tinggal di Jepang untuk sementara waktu tahun lalu. Nanako itu mengambil alih sebagai kepala keluarga hanya setelah dia pergi ke Jepang. Selama waktu itu, 3 keluarga teratas di Jepang bertarung. Keluarga itu tertawa terbahak-bahak dalam kekacauan itu, tapi Ito Yuhiko kehilangan kakinya karena itu, dan sejak saat itu, dia telah pensiun di belakang layar dan membiarkan putrinya mengambil alih situasi secara keseluruhan." Saat dia berkata, Jaya melanjutkan, "Saya ingat waktu itu di Tokyo. Itu sangat membingungkan. Putra dan putri Zain Sucipto, bos keluarga Sucipto, diculik di Jepang. Untungnya, keduanya melarikan diri. Untuk membalas, keluarga Sucipto mengirim pembunuh untuk memusnahkan keluarga yang menjadi pelakunya." "Menarik," Isyana berkata sambil tersenyum. "Selama Tama pergi ke suatu tempat, sesuatu terjadi. Jika tebakan saya benar, Ayu Sucipto berada dalam bahaya di Jepang. Dia seharusnya diselamatkan oleh Tama. Itu sebabnya Tama membantunya ke posisi itu. Yang diinginkan Tama mungkin bukan kompensasi atas tanah serah terima keluarga Sucipto, tapi mungkin juga bagi keluarga Sucipto untuk menundukkan kepala dan menyerah." Isyana berkata lagi, "Ada juga keluarga Ito. Mungkin karena Tama mereka cukup beruntung berada di sini. Bertahan sampai akhir kekacauan itu. Mungkin Nanako juga orang kepercayaan Tama. Seluruh keluarga Ito ada di tangannya. Jika Tama membutuhkannya, dia bisa memberikan semuanya kapan saja." Jaya tertawa dan berkata, "Nona, apakah Anda terlalu berlebihan memikirkan Tama ini? Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi selama kamu memiliki sedikit kontak dengan Tama, pasti Tama yang ada di belakang layar, kan?" Isyana tersenyum sedikit, dan bertanya kepadanya, "Tama jelas memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi sebagian besar orang tidak mengetahui keberadaannya, bahkan istrinya,
ibu mertuanya dan orang lain yang tinggal bersamanya setiap hari tidak mengetahui identitas dan kekuatan aslinya. Tahukah Anda mengapa? Jaya bertanya dengan bingung. Nona, bagaimana Anda tahu bahwa istri dan ibu mertuanya tidak mengetahui identitas aslinya? Isyana tersenyum dan bertanya balik. Ibu mertuanya pergi ke kuil untuk membuat permintaan. Apakah Anda tahu permintaan apa itu? Jaya berkata dengan kosong, Saya tidak tahu. Isyana berkata, ibu mertuanya membuat permohonan kepada Sang Buddha, berharap dia dapat menghasilkan banyak uang dengan siaran langsung. Dan berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dengan siaran langsung? 100 juta setahun, atau bahkan miliaran? Aset Tama mungkin jauh lebih menarik di bank daripada ini. Ibu mertuanya sangat picik. Apakah menurutmu dia akan tahu siapa Tama? Jaya berseru, ini juga tidak realistis. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama sepanjang hari. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui identitas asli Tama? Isyana berkata dengan ringan, sebenarnya mereka melakukan kesalahan seperti Anda. Jaya buru-buru bertanya, ada apa? Saya harap wanita itu akan menjelaskannya. Isyana berkata dengan serius, kalian semua secara naluriah tidak ingin menganggap Tama kuat. Anda selalu merasa dia tidak sekuat itu. Front kataklismik tidak bisa ditaklukkan olehnya. Keluarga Sucipto, tidak mungkin dia mengendalikan hidup dan mati keluarga itu dan keluarga Jepang itu, dan tidak mungkin baginya untuk melakukan hal-hal luar biasa itu sendirian. Jika saya tidak datang ke Surabaya untuk menemukan Anda tidak akan tahu identitas asli Tama. Bahkan jika Anda bergaul dengannya siang dan malam, saya khawatir Anda tidak akan melihat identitas aslinya. Berbicara tentang ini, Isyana berkata lagi, tapi saya berbeda dari Anda. Saya telah melihat kekuatan Tama yang sebenarnya, dan saya juga tahu seberapa besar kekuatannya. Begitu dalam hati saya bersedia mendorongnya sampai akhir. Memikirkannya dari sudut pandang yang kuat, saya hanya berpikir dia bisa menaklukkan Front Katasilsmik, dan saya hanya berpikir bahwa dia dapat menaklukkan keluarga besar yang tampak hebat itu. Jadi secara naluriah saya ingin mempercayai apa yang Anda katakan, itu pasti Tama. Jaya merenung sejenak, lalu mengangguk ringan dan berkata, apa yang Nona katakan sangat benar. Saya dipengaruhi oleh kognisi subjektif saya untuk membuat penilaian objektif. Jika saya secara subjektif berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, pemikiran logis objektif saya juga akan setuju. Jika kognisi subjektif benar, saya tidak akan memperbaikinya lagi. Isyana mengangguk dan berkata dengan serius, istri dan ibu mertua Tama tinggal bersamanya sepanjang hari, jadi tidak mungkin untuk tidak mengetahui petunjuknya. Tetapi begitu mereka melakukannya secara subjektif, mereka mengira Tama tidak akan memiliki kemampuan yang begitu hebat, atau Tama hanyalah seorang yatim piatu, dan tidak mungkin memiliki latar belakang yang bagus. Kemudian ketika mereka menemukan petunjuknya, mereka tidak akan menggali lebih dalam. Kalau begitu, Tama hanya perlu mengikuti kognisi subjektif mereka dan mengarang alasan acak untuk menipu mereka, dan buat mereka secara tidak sadar menyadari bahwa apa yang disebut petunjuk sebenarnya karena ini. Pada saat ini, Thomas yang berada di samping tidak bisa menahan nafas. Di belakang Tama ini adalah keluarga Renza, ada keluarga Polan, dan kekuatannya sendiri tak tertandingi. Setelah pertempuran pertama di makam leluhur keluarga Renza, dia menaklukkan Front Katasilsmith dan keluarga Sucipto, dan kekuatannya semakin jauh. Selain itu, ada keluarga Ito di Jepang. Namun meski begitu, dia bisa mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan, berkembang dengan cara yang rendah hati, dan janganlah terkejut dengan nikmat atau hinaan. Sepertinya orang ini benar-benar tidak sederhana. Ini karena kepribadiannya, dan di sisi lain, itu juga berarti saat ini, di matanya, dia masih memiliki musuh besar. Anda dan saya pikir dia sudah sangat kuat sekarang,
Tetapi dia sendiri merasa bahwa dia tidak bisa menunjukkan keunggulannya, tetapi juga menderita karenanya, dan menyimpan rahasia. Pada titik ini, ekspresi Isyana sedikit bersemangat tak terkendali, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sepertinya dia sudah membuat persiapan untuk pertemuan hidup dan mati dengan Black Mamba. Ini persis sama dengan saya. Saya ingin bertemu dengannya hari ini, akui segalanya padanya, lalu bergandengan tangan dengannya untuk menangani Black Mamba. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.